Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Tulab wa talibat, alhamdulillah naltaqi fi hadha اللقاء المباشر عن بعد في اللقاء العاشر في مادتكم علوم الحديث بالموضوع الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث وتحقيق شروط البخاري ومسلم. وقبل أن نبدأ درسنا أنا أوصي نفسي وإياكم بأن يحفظوا أوقاتكم في مدة دراستكم الجامعية، لأن حفظ الوقت من علامة النجاح، وكذلك بأن يحفظوا حماسة ودوافع مدة طلب العلم، لأن بالحماسة ودوافع من علامة النجاح. بدون حماسة وبدون الدوافع كيف نحن نصل إلى النهاية في دراستنا الجامعية؟ والله المستعان على ما تصفون. بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. طيب، الآن نحن نبدأ درسنا ونبحث في معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. ما هو النسخ في اللغة؟ النسخ في اللغة الرفع والإزالة. Jadi pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan ke-10 dari mata kuliah Ulumul Hadis tentang mengenal nasikh hadis, itu yang menghapus hadis dan yang dihapus dari hadis tersebut. Dan an-naskhu menurut bahasa adalah ar-raf'u wal izalah, yaitu mengangkat dan menghilangkan. Dan izalah itu ada dua macam. Wal izalatu naw'an, ila badalin wa izalah ila ghairi badalin. Bahwa menghilangkan itu ada dua jenis. Menghilangkan dengan mengganti dan menghilangkan dengan tanpa mengganti. Al-izalah ila badal, menghilangkan dengan mengganti, ibtalu syai'in wa iqamatu akhiri makani, yaitu membatalkan sesuatu dan melakukan yang lain sesuai tempatnya atau sesuai dengan kedudukannya. Kana sakhatis syamsu ad-dhillah, seperti matahari menghilangkan bayangan. Bi an adhabathu wa halat mahallahu, yaitu matahari tersebut membuat hilang bayangan itu dan menggantikan tempat bayangan tersebut. Wa kana sakhas syaibu asyababa, uban itu menggantikan masa muda.
Jadi inilah yang dimaksud dengan al-izalah ila badal, menghilangkan dengan mengganti. Summa al-izalah ila ghairi badal. Kemudian kita membahas tentang menghapus tanpa mengganti atau menghilangkan tanpa mengganti. Wahia adalah raf'ul hukmi, mengangkat suatu hukum, wa ibtaluhu min ghairi ta'widin, dan membatalkannya tanpa menggantinya, anil mansukhi, dari yang dihapus atau dari yang dihilangkan. Karena sakhatir rihu atharal qaumi, seperti angin menghilangkan jejak-jejak suatu rombongan, di mana rombongan tersebut ya berjalan di padang pasir, lalu kemudian jejak-jejaknya itu hilang seketika dikarenakan angin yang menghembus gurun pasir tersebut. Atau bermakna an-naqlu wa tahwilu, atau maksudnya adalah an-naqlu wa tahwilu, itu memindahkan dan mengganti. Memindahkan dan mengganti. Wa huwa imma naqlun ma'a baqa'il awal, adalah menggantinya tersebut atau memindahkannya itu ya dengan sesuatu yang pertama tetap ada tanpa menghilangkannya. Ya. Seperti apa? Karena sakhtul kitab, saya menyalin sebuah kitab. Idza naqaltu ma fihi wa baqiyal asl. Jika saya menyalin apa yang ada dalam kitab itu, maka yang aslinya tetap ada, tidak hilang. Nastamir fi bahsina an-naskhu fil istilah. Apa pula maksudnya an-naskhu fil istilah? An-naskhu fil istilah, ya, nasakh menurut istilah tersebut adalah bayanu intihai hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin, yaitu penjelasan selesainya suatu hukum syar'i dengan dalil syar'i mutarakhin anhu, yang menghapus hukum tersebut. Rafu hukmin syar'i, mengangkat suatu hukum syar'i bidalilin syar'i mutaakhir anhu, ya, mengangkat suatu hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian dengan menggantikan hukum syar'i tersebut. Wal farqu baina ta'rifain yarji'u li kalimatain. Perbedaan antara dua definisi itu kembali kepada dua kata, bayanun wa raf'un, yaitu kata bayan yang artinya adalah penjelasan, wa raf'un yang artinya adalah mengangkat. Yang mengangkat berarti yang menghilangkan atau menggantikan. Wallahu a'lam bishawab. An-naskhu fi jihatan, ya, an-naskhu fihi jihatan, bahwa nasakh itu terdapat dua segi, ya, ada dua segi nasakh itu. Yang pertama adalah ihdahuma, yang pertama binisbah ilallah, ya, mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ra'a hadhil jihah abbara bil bayan. Siapa yang memperhatikan ya segi ini, berarti dia telah mengungkapkan al-bayan. Dia telah mengungkapkan suatu penjelasan. Ya, anna naskha fi haqqihi, karena di situ nasakhnya sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayanu mahdin, ya, bayanu mahdi intihai muddatil hukm awal, menjelaskan ya asal ya
selesainya ya lama atau waktu hukum yang pertama. Walaysa fihi makna rafa'. Tapi bukan berarti yang dimaksud adalah dengan menghilangkan atau menghapuskannya. Ya annahu kana ma'luman indallah. Karena diketahui hukum yang pertama itu ya kita memahaminya semuanya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala annahu yantahi fi waqtin kadza binasakh. Dia berakhir pada waktu tersebut dengan nasakh, tapi bukan berarti rafa, tapi al-bayan. Ini nasakh yang pertama. Sedangkan saniyatuhuma yang kedua binisbah ilal bashar, mengenai manusia itu sendiri. Faman ra'a hadhil jihad abbara birrafa'. Siapa yang memperhatikan segi ini berarti dia telah mengungkapkan ya kata arrafa, yaitu menghilangkan, mengangkat, menghapus. Ya annahu zala indahum, ya karena hal tersebut masih ada pada manusia itu. Maka zahir tersebut, walaupun dia masih tampak, ya masih tetap. Wa khalafahu syai'un akhar, dan ya menyelisihi sesuatu yang lain. Ya, maka ini jihah yang kedua yang berkenaan dengan manusia. Sedangkan yang pertama tadi berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ikhtara Ibnu Salah. Ibnu Salah memilih yang mana? Ibnu Salah memilih at-ta'rifus tsani. Memilih definisi atau pengertian yang kedua, yang lebih mengungkapkan apa? Rafa. Bahwa nasakh itu adalah rafa. Bukan berarti nasakh itu adalah bayan. Ini yang diutamakan oleh Ibnu Salah. Muhtarazatu ta'rifis tsani. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu ya menguatkan definisi yang kedua ini atau pengertian kedua, ya sesuatu ya yang bisa menguatkannya. Penjelasannya sebagai berikut. Amma an muhtarazati ta'rifis tsani, ya berkaitan dengan hal-hal yang menguatkan pengertian yang kedua ini, bahwa annahu adalah raf'u hukmin syar'iyyin bi dalilin syar'iyyin, mengangkat atau menghilangkan suatu hukum syar'i dengan dalil syar'i mutaakhir anhu, yang datang kemudian. Fal muradu bi raf'il hukmi, apa yang dimaksud dengan raf'il hukmi itu adalah qat'u ta'alluqihi 'anil mukallifin, yaitu memotong yang mengikatnya dari ya orang-orang yang dibebani. Wahtaraza bihi an bayanil mujmal. Maka inilah ya yang dikuatkan dengan penjelasan yang secara global. Ya, wa bi idhafatihi lisyari'i an ikhbari ba'di min syahadan naskha min as-sahaba. Maka di samping itu pula dengan menambahkan ya yang membuat syariat ini, yaitu Allah, tentang pemberitahuan atau pengkabaran sebagian ya bukti-bukti orang-orang yang menyaksikan nasakh tersebut dari kalangan sahabat. Fa innahu la yakunu nasakhan. Ya, sesungguhnya itu tidak termasuk
nasakh. Wa illam yahsul at-taklif bihi, apabila ya tidak diperoleh atau tidak sampai kepada pembebanan. Liman lam yablughu, ya, bagi siapa yang belum ya mendapatkan berita tersebut, pengkabaran tersebut, al-ikhbar tersebut, qabla dzalika, sebelum itu, illa bi ikhbarihi, kecuali dengan ya adanya pengkabaran atau pemberitahuan ya tentang terhapusnya atau menghapusnya suatu hukum syar'i. Wahtaraza bil hukmi, ke apa pula hal-hal yang berkenaan dengan hukum tersebut, ya artinya an raf'il ibaha al asliyah, yaitu mengangkat sesuatu yang boleh pada asalnya. Fa innahu la yusamma naskhan, maka hal itu tidaklah dinamakan nasakh. Wahtaraza biqaulihi al-mutaqaddim, dan ada pula yang mengatakan dengan ucapan al-mutaqaddim, itu anit takhsisil muttasili bitaklif, itu pengkhususan yang sampai kepada pembebanan, kal istisna, ya, seperti pengecualian, wa nahwihi, dan sebagainya. Wahtaraza biqaulihi, dan begitu pula berkaitan dengan ya ucapan bihukmin mutaakhir, yaitu hukum yang datang kemudian. Ya, an raf'il hukmi, tentang terhapusnya suatu hukum ya bimautil mukallaf, dengan meninggalnya orang yang dibebani hukum tersebut. Maka ya sebenarnya itu bukanlah ya dengan meninggalnya orang tersebut terhapus suatu hukum itu, bukan itu yang dimaksud. Walaupun dia sudah meninggal, ya pembebanan tersebut atau hukum tersebut tidaklah terhapus. Au zawal taklifihi bijunudi wa nahwi, atau ya hilangnya pembebanan tersebut karena gilanya dan sebagainya. Bukan seperti itu yang dimaksud ya dari pengertian yang kedua ini. Wahtaraza bintihaihi, dan begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan ya selesainya suatu hukum, ai bintihail waqti, atau selesainya waktu. Dengan selesainya suatu masa, suatu waktu, maka selesai pula suatu hukum tersebut. Bukan. Hukum tersebut bisa berlaku ya sampai hari kiamat. Tidaklah hukum tersebut ya dengan dia meninggal, dengan dia gila, dengan dia sudah selesai waktunya, selesai pula hukumnya, terangkatlah, terhapuslah, hilanglah hukum tersebut. Bukan seperti itu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mulaqul adu wadan, sebenarnya kalian itu akan bertemu dengan musuh kalian besok. Wal fitru aqwalakum, maka berbuka itu lebih menguatkan bagi kalian. Faftiru, maka berbukalah kalian. Fasawmu ba'da dzalikal yaum laysa nasakhan, maka ketika selesai perang itu ya bukan berarti puasa tidak berlaku lagi. Ya, puasa tetap. Ya, setelah perang puasa itu tetap. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa besok itu kalian akan berperang melawan musuh. Kalau kalian ya ingin berbuka karena itu akan menguatkan kalian. Itulah maksudnya. Bukan berarti setelah selesai perang kalian tidak puasa. Nah, ini yang dimaksud dari pengertian yang kedua dari nasakh, ya, dari permasalahan nasakh. Terangkatnya, terhapusnya, hilangnya suatu hukum
bukanlah seperti yang dimaksudkan dengan sebab-sebab tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian summa hukmu ta'allum ilmi an-nasikhi wal mansukhi. Apa hukum mempelajari ilmu nasikh dan mansukh itu? Ya, ini memang pelajaran kita tingkat tinggi. Ya. Kenapa? Karena kitab yang kita pelajari itu bukan kitab sembarangan. Semua yang menuliskan buku ya di dalam muqarrar yang Ustadz miliki itu adalah profesor-profesor Timur Tengah, dari Al-Azhar, dari Madinah, dari Yordan, dari Kuwait, ya, dari negeri-negeri Timur Tengah yang mereka berkumpul untuk menuliskan muqarrar ini dengan ya pemahaman yang benar, dalil-dalil yang benar, pemaparan yang jelas dan rinci. Ya, nanti ada muqarrar yang sebenarnya lebih mudah. Nah, muqarrar yang lebih mudah itu insya Allah nanti Ustaz akan download ya di folder Ulumul Hadis, ya, maka insya Allah kalian bisa baca-baca juga itu. Ya, mungkin kedepannya ya akan ada peramuan ya, penggabungan al-jam'u baina muqarrar hadza wa muqarrar akhar ya fil mustaqbal insyaallah. Tetapi yang penting kita harus berusaha untuk memahami. Walaupun itu susah, tingkat ilmunya tinggi, kita nggak boleh merasa putus asa, tidak ada ghirah, sudahlah selesai. Nah, bukan seperti itu. Yang namanya menuntut ilmu itu harus terus berjuang, harus terus tanpa henti. Walaupun susah, doa sama Allah supaya diberi kefahaman. Taib, ta'allumu ilmi nasikh wal mansukh. Ya, belajar ilmu nasikh dan mansukh itu fardun kifayah. Ya, adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, litawaqqufi ba'dil ahkami alaih. Ya, maka untuk ya menggugurkan sebagian hukum-hukum atasnya. Wa huwa fannun muhimun mustas'ab. Karena memang ilmu nasikh mansukh ini adalah bidang keilmuan yang penting dan sulit. Wa ani Zuhri annahu qala, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan ya, idda'al fuqaha, para fuqaha ya mengakui wa ajazahum an ya'rifu nasikh al-hadis, dan mereka merasa lemah ya untuk mengetahui nasikh hadis bin mansukhihi, dari mansukhnya ya, yang menghapuskan suatu hadis dari yang dihapusnya. Wa kana lisyafi'i rahimahullah taala, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan fihi yadun tula wa sabiqatun aula. Nah, ini ungkapan yang tidak bisa diterjemahkan secara letterlek. Ya, maksudnya adalah ya harapan yang panjang. Maka ya berusaha untuk meraihnya adalah sesuatu yang afdal. Ya, jadi harapan yang panjang. Jadi kita ingin sesuatu itu tercapai, dikuasai. Ya. Tapi begitulah panjang, perjalanan itu panjang. Tapi berlomba-lomba ke arah itu, untuk meraih itu adalah sesuatu yang utama. Maka seperti itulah kita menuntut ilmu. Jangan kalian ketika ada sesuatu yang susah, kalian langsung down, putus asa, langsung teler. Nah, habis itu kena corona, waliyadzubillah. Ya. Wa qala Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri mengatakan, man lam ya'lam an-nasikh wal mansukh, siapa yang tidak mengetahui nasikh dan mansukh, khallaqa fid din, maka dia telah mencampurkan sesuatu di dalam agama. Asnada an Hudzaifah, dan telah sampai sanad dari Hudzaifah
Ya, annahu su'ila an syai', ketika dia ditanya tentang sesuatu, faqala, dia menjawab, innama yufti man araf an-nasikh wal mansukh. Sesungguhnya yang pantas untuk berfatwa itu adalah orang yang mengetahui nasikh dan mansukh. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Huzaifah, "Wa man ya'rif dzalik?" Siapa yang mengetahui nasikh dan mansukh? Qala Umar. Maka Huzaifah bin Yaman rahimahullah mengatakan, yang mengerti, yang paham, yang pakar dalam nasikh dan mansukh itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Linaskhi syurut. Pada nasakh itu ada ya syarat-syaratnya. Yang pertama adalah an yakunal mansukh ya hukman syar'iyyan. Yang dihapus itu merupakan suatu hukum syar'i. Fala yadkhul an-nasakh al-ahkam al-aqliyah wal i'tiqadiyah. Maka tidaklah nasakh itu masuk pada hukum-hukum yang bersifat akal atau yang bersifat keyakinan, i'tiqadiyah, akidah. Kawahdaniyatillah, seperti ya pengesaan Allah Subhanahu wa taala, wa wujudil iman bihi, ya wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh. Ya. Yang kedua, min syurutin naskhi an yakuna nasikh munfasilan anil mansukh. Ya, bahwa yang menghapus itu terpisah dari yang dihapus. Mutaakhir anhu, yang datang kemudian. Fa innal muqtarin bil hukmi, karena ini berhubungan dengan suatu hukum, kasyarti sebagai syarat, wasifah dan sebagai sifat, dan istisna pengecualian, la yusamma naskhan. Maka kalau dia sebagai syarat, sebagai sifat, sebagai pengecualian, la yusamma naskhan, maka tidak dinamakan nasakh, bal takhsisan, tapi dinamakan pengkhususan, bukan nasakh lagi, tapi pengkhususan. Min syurutihi aydan, dan di antara syaratnya adalah ayatun an-naskha bi syar'in. Wa naskh itu harus ya syar'i. Fala yakunu irtifa'ul hukmi bil mauti naskha. Dia tidak dalam posisi ya suatu hukum terangkat dengan kematian, naskhan sebagai penghapusnya, dan suatu taklifin atau ya, gugurnya pembebanan, bukan seperti itu. Bahwa nasakh itu adalah suatu yang sah, bukan ya sebagai apa, bukan sebagai irtifa'ul hukmi, terangkatnya satu hukum disebabkan apa, terangkatnya satu hukum disebabkan kematian sebagai penghapusnya. Enggak, kematian bukan sebagai penghapus ya. Begitu juga dengan kematian bukan sebagai sukutu taklif, gugurnya pembebanan. Ini harus kita pahami. Wa min syurutin naskhi aydan, dan di antara syarat-syarat naskh juga alla yakunu ya al-mansukh muqayyadan bi waqtin. Ya, tidaklah yang dihapus itu terikat dengan waktu. Wa illa fala yakunu inqidai dzalikal waqt nasikhan lahu. Kecuali ya dia tidak berada dengan pelaksanaan pada waktu tersebut sebagai penghapus ya pada yang dihapus. Qaulillahi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Kulu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana, sampai jelas, lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, minal fajri, dari fajar." Kemudian wa min syurutin naskhi aydan an yakuna an-nasikhu misla al-mansukhi fil quwwa aw aqwa min. Nasakh itu ya harus ya penghapusnya seperti yang dihapus dalam kekuatannya, atau lebih kuat. Jadi jangan yang menghapus itu lebih lemah, tapi kuat atau lebih kuat. Itu penting itu.
berkaitan dengan nasakh ya. Hukum nasakh itu. Min syurutihi aydan, dan di antaranya juga syaratnya adalah an yakuna al-muqtadi lil mansukh, dan dia harus ya berkenaan dengan apa yang dihapus. Ya. Ghairal muqtadi lin nasikh, bukan ya yang berkenaan kepada penghapusnya. Ya, atau bagi penghapusnya, artinya sesuatu yang dihapus itu ya itu harus sinkron. Ya, harus sinkron. Tidak boleh beda. Hatta yalzam al-bada, sampai ya dia itu merupakan suatu pembaruan, al-bada. Ya, sampai dia berkomitmen berpegang kepada suatu pembaruan. Artinya jangan mundur sesuatu yang lama ya yang dihapus dari sesuatu yang lama, nggak boleh. Nggak boleh, mesti dia adalah suatu pembaruan. Jadi yang berkenaan yang dihapus itu ya tidak ya sebagai hukum yang penghapus, artinya dia sesuatu yang baru. Nah, bagaimana yang lama ini diganti dengan yang baru? Nah, ini tentunya dengan dalil-dalil syar'i. Kalau tidak ada dalil syar'inya, maka tidaklah berubah. Maka yang mansukh itu tidak jadi. Tidak ada yang dihapus. Karena adanya mansukh, karena ada nasikh. Nasikh itu dengan dalil syar'i yang kuat atau lebih kuat, yang juga dia menjadikan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang tidak baru. Artinya dia yalzam al-bada, dia merupakan sesuatu yang baru. Kemudian walin naskhi alamatun yu'rafu biha min turuqi ma'rifatihi. Bahwa nasakh itu ada tanda-tandanya yang bisa dikenal dan ada cara-cara mengenalnya. Ya, yang pertama ya sebagaimana di dalam lafaz Nabi SAW yang jelas dengan nasakh, ya, dengan dia menghapus dari yang ada. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, fazuruha. Tapi kalau sekarang saya nyuruh kalian, ya kalian ziarah kubur itu boleh. Dulu sama sekali tidak boleh ziarah kubur. Tapi setelah Rasulullah katakan itu dulu, sekarang saya ingin kalian, kalau kalian mau ziarah, ziarah kubur orang tua, ziarah kubur kakek, nenek, ya, saudara mara, keluarga, kerabat dekat, maka ziarahlah. Tapi tidak dikaitkan dengan apa? Tidak dikaitkan dengan hal-hal ya sesuatu yang mengikatnya. Ya, seperti misalnya di bulan Ramadan ini, di awal Ramadan atau pas di 1 Syawal baru dia tengok kuburan. Ya. Tapi kalau dia mau ziarah ya nggak mesti harus nunggu Ramadan, nggak mesti menunggu 1 Syawal. Tapi begitulah masyarakat, kondisinya seperti yang kita lihat. Allahul musta'an ala ma tasifun. Wa nahaitukum an luhumil adahi, dan aku melarang untuk memakan ya binatang sembelihan fauqa salas. Nah, di atas 3 hal. Famsiku badalakum. Ya. Maka berpeganglah apa yang telah menjadi hal yang baru bagi kalian, atau yang menjadi sesuatu yang aku perbaiki untuk kalian, yang aku perbarui untuk kalian. Wa nahaitukum 'anil nabiz illa fi saqar.
Dulu aku juga telah melarang kalian untuk minum nabis. Apa itu nabis? Itu minuman kurma yang yang dimasukkan ke dalam air selama beberapa malam lalu diminum. Dulu Rasulullah melarang minum nabis, tapi sekarang justru silakan minum nabis untuk minum, untuk kesehatan malah. Fashribu, maka minumlah fil asqiya kulliha, dalam hal minum-minum kalian tersebut, wala tashrabu muskira, tapi jangan kalian minum hal-hal yang memabukkan. Ya karena dulu dikhawatirkan nabis tersebut adalah sesuatu yang bisa memabukkan, tapi ternyata tidak, justru itu kesehatan. Ya, sebab itu dinasakh oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini. Inilah contoh yang pertama. Kemudian wa min alamah an-nasakh, jadi antaranya juga an yakuna lafzu sahabi natiqan bihi. Ya, seperti lafaznya sahabat yang menceritakan tentang nasakh tersebut. Ke hadis Ali bin Abi Thalib, seperti hadis bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyam fil janazah, memerintahkan kepada kami untuk berdiri di depan jenazah. Ya, thumma jalasa, kemudian Rasulullah duduk ba'da dzalika, setelah itu wa amarna bil julus, dan Rasulullah memerintahkan kami untuk duduk. Ya, seperti di kuburan, ya kan jenazah, kuburan kan itu jenazah semua kan. Jangan di kuburan itu berdiri gitu, ya, tapi duduk, adabnya duduk dan berdoa. Itu bukan berdoa untuk meminta kepada dia melalui dia terus berdoa, bukan. Itu namanya syirik ya. Tapi berdoa untuk apa? Untuk supaya dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keringanan dari apa yang Allah timpakan kepadanya atau Allah tetapkan kepadanya. Maka kita doakan dia seperti orang tua kita. Kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala pada orang tua kita yang telah wafat, agar orang tua kita dilapangkan kuburannya, diberi ampunan oleh Allah, dan dimudahkan di alam barzakh. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Jadi itulah contohnya nasakh yang kedua. Wa amma qaul sahabi, dan ucapan para sahabat, hadza nasikh li hadza, ini adalah yang menghapus untuk ini. Walam yakbalhu katsir minal usuliyin, ya, banyak para usuli dia tidak menerima. Ya, yarji ila nau'in minal ijtihad, karena menurut dia itu kembali kepada jenis ijtihad. Waktu yukhti fihi, maka orang-orang usuli, usuliyun, mereka yang mengatakan itu sungguh dia salah. Qabilu qauluhu, dan dia dalam menerima ucapan hadza kana qabla hadza, bahwa hal ini dulu seperti ini memang sebelum ini. Dan nahunakil, karena itu sebagai orang yang menukilkan, bahwa siqah makbul riwayah, karena itu semua adalah siqah, yang hal-hal masalah nasakh ini adalah siqah, ucapan sahabat, yang sahabat menjelaskan tentang nasakh tersebut, makbul riwayah, sebagai riwayat yang diterima. Qala al-Hafiz al-Iraqi, Imam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah, atlaqa al-salah anna an-nasra yu'rafu bi qawli as-sahabi, bahwa nasala menisbatkan bahwa nasakh itu diketahui dengan ucapan sahabat. Lakin hal yuktafa bi qawlihi, apakah cukup nasakh itu diketahui dengan ucapan sahabat? Bi qawlihi hadza nasikh,
dengan ucapan ini nasikh atau hadza mansukh, ini dihapus, ini mansukh, atau la budda min at-tasrih, memang harus perlu tasrih, penjelasan, bi anna hadza mutaakhir an hadza, bahwa ini datang kemudian dari hal ini. Falladhi dzakarahu al-usuliyun ka sahibil mahsul, maka orang yang menyebutkan yang disebutkan oleh para usuli ya seperti ya, sahibul mahsul ya, orang yang hanya menerima wal amadi ya, seperti al-Amadi Ibnu Hajib mengatakan innahu la budda min ikhbari, bahwa masalah ini harus ada pengabaran, ada pemberitahuan, di anna ahadahuma mutaakhir, bahwa salah satunya datang kemudian. Wala yuktafa biqauli hadza nasikh, maka tidak cukup dengan mengucapkan ini nasikh lihtimali an yaqulahu an ijtihad, karena bisa jadi itu mengandung ucapan bagian dari ijtihad. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut, itulah pentingnya ya, ilmu ini kaidah, ini prinsip di dalam beragama yang kita belajar ini adalah prinsip dalam beragama. Maka kita kalau paham nasikh mansukh, masya Allah, hebat itu. Kita harus tahu sedikit demi sedikit. Ya, kalau mau menjadi pakar fikih, ya, pakar usuli, pakar fatwa, mufti, ya, memang harus semuanya harus lengkap. Dia harus paham shorof nahwu, harus balaghah, harus paham cabang-cabang bahasa Arab, ya, kemudian paham nasikh dan mansukh, banyak. Tidak satu dua yang Ustaz sebut tadi, banyak. Jadi ilmu ini sangat luas. Bagaimana dengan orang awam? Yang orang awam dia hanya mengikut aja. Kalau kita sebagai penuntut ilmu, ya kita berusaha untuk mempelajarinya. Kalau kita tidak mau mempelajarinya seperti penuntut ilmu, maka ya kita sama dengan orang awam, gitu saja. Kenapa dia jadi awam? Karena dia tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak mau duduk di masjid. Untuk hadir taklim dia nggak bisa, nggak mau dia. Bagaimana dia mau paham? Nah, makanya kita kalau sebagai penuntut ilmu pelajari sedikit demi sedikit bahasa Arab itu, sedikit demi sedikit. Kalau salah itu biasa. Nama menuntut ilmu salah biasa. Semua ustaz-ustaz salah, pernah salah. Nggak pernah ustaz-ustaz itu betul semua. Ya, Ustaz Azam pernah salah. Bahkan ya ada kadang-kadang dalam penyampaian keliru. Ya, itu harus diperbaiki. Nah, maka dengan belajar terus itu semakin berkurang dan semakin tidak ada lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Begitulah kita di dalam menuntut ilmu. Barakallah. Baik, al-an ra'yul ulama fi naskhi bil ijma'. Pendapat ulama di dalam nasakh dengan ijma'. Al-mansukhu ya yu'rafu bil ijma'. Bahwa yang dihapus itu dikenal atau diketahui dengan ijma'. Hadis ya qatl, pembunuhan, syaribil khamar, itu orang yang meminum khamar fil marratir rabi'ah, pada keempat kalinya, fa innahu mansukh. Nah, itu adalah sesuatu yang dihapus, mansukh. Urifa nasbuhu bi infadil ijma', karena nasakhnya diketahui dengan melaksanakan ijma'. Ada tarkil amal bihi, ya, dari meninggalkan perbuatan itu. Ijma' la yansakh wa la yunsakh. Ijma' itu bukanlah menghapus dan bukan pula ijma' itu dihapus. Dia bukan menghapus dan dia tidak pula dihapus. Walakin yadullu ala wujudi nasikh ghairi. Tapi ijma' itu sebagai apa? Menunjukkan adanya yang menghapus kepada hal yang lain, yang menghapus sesuatu yang lain, sebagai nasikh ghairi, sebagai penghapus yang lainnya. Itulah keberadaan ijma'. Summa jawazu naskhil Quran bil Quran, bolehnya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, manaskhi as-sunnah bis sunnah, hapusnya sunnah dengan sunnah, wal ikhtilaf ala naskhi sunnah bil Quran wal aqs,
atau perbedaan atas terhapusnya hadis dengan Al-Quran atau terhapusnya Al-Quran dengan hadis atau sunnah. Ya. Ittafaqal ulama ala jawazi naskhil Quran bil Quran. Ulama sepakat ya tentang bolehnya naskh Al-Quran dengan Al-Quran. Wa jawaz naskh sunnah bis sunnah. Tentang bolehnya naskh as-sunnah dengan as-sunnah. Ikhtalafu. Mereka berselisih hal tunsakh sunnah bil Quran apakah ya. Jadi mereka ini berpendapat, ulama berpendapat, berbeda pendapat tentang hal tunsakh sunnah bil Quran apakah sunnah itu dihapus dengan Al-Quran wal Quran bis sunnah atau Quran dengan sunnah. Wa ta'ifa ajazat kullu dzalik. Maka beberapa ulama membolehkan hal itu. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan kullu dzalika yansakhu ba'dahu ba'dha. Setiap itu bisa menghapus sebagian dengan sebagian yang lain. Burhan dzalik dan sebagai bukti atas itu. Maja'a min wujubin lima ja'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya ya dari kewajiban apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujubi ta'ah lima ja'a fil Quran, seperti wajibnya taat terhadap apa yang datang dari Al-Quran wala farqa. Maka tidak ada perbedaan di situ. Wa anna kulla dzalika min indillah. Maka semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah wahyu itu diucapkan dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu, kecuali apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam wahyan, apabila memang ada bukti atau ada ketetapan dari Al-Quran bahwa hadis Nabi, ucapan Nabi, sunnah Nabi itu adalah wahyu min indillah dari sisi Allah Subhanahu wal Quran wahyu, maka Al-Quran juga wahyu. Fa naskhul wahyi bil wahyi jaiz. Maka nasakh wahyu dengan wahyu itu jaiz. Itu kata Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya, kemudian ihtajja min man'i dzalik bi qauli subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang berhujjah tentang tidak bolehnya hal tersebut ya. Tidak boleh nasakh Al-Quran dengan hadis atau sunnah dengan Al-Quran ya, sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Ya, ucapkanlah apa yang ada pada diriku, apakah aku menggantikan dari yang ada pada jiwaku ini ya. Maka berdasarkan firman Allah ini ya, qala Ibnu Hazm, wa hadza la hujjah lahum fi. Maka ini bukanlah hujjah, bukan dalil, bukan bukti, bukan alasan ya bagi mereka yang melarang ya tentang menghapusnya Al-Quran dengan hadis atau menghapusnya hadis dengan Al-Quran ya. Karena lam naqul ya, kita tidak mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badalahu min tilqa'i nafsi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggantikan sesuatu yang diucapkannya dari dirinya sendiri, bukan. Wa inna ma naqul, tetapi kita mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badalahu bi wahyin min indillah. Rasulullah menggantikan hukum tersebut, menggantikan ya ayat itu, hadis itu ya, kedudukannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imtisalan li amri Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah. Ba'da qaulihi, setelah ucapan Allah, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Maka jika saya mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya, kepadaku. Ya, aku ini mengikuti, aku ini menjalankan, melaksanakan kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah. Ya, wahtajju aidan biqauli subhanahu wa ta'ala, wa nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw misliha. Bila kami menghapus dari suatu ayat atau melupakan dengan
mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Faqalu, maka sebagian ulama mengatakan inna sunnah laisat mislal Quran, bahwa sunnah itu ya bukanlah seperti Al-Quran, wala khaira min, dan bukan lebih baik dari Al-Quran. Qala Ibnu Hazm, wa hadha aidan la hujja lahum. Ibnu Hazm pun membantah lagi, ini bukan dalil atau hujjah kepada mereka ulama yang mengatakan seperti itu. Dan Al-Quran laisa ba'duhu khairan min ba'din. Maka karena Al-Quran itu bukanlah sebagian yang lebih baik dari sebagian yang lain. Wa innamal ma'na na'ti bi khairin minha lakum. Apa maksudnya, maknanya kami mendatangkan yang lebih baik dari yang semisalnya bagi kalian, ya, ai fil ajri wassawab. Maksudnya adalah dalam hal ganjaran dan pahala. Fa makna khair minha ay anfa'a minha. Khair maksudnya lebih baik dari itu, maksudnya yang lebih bermanfaat. Ya, la'anna nasikh la yakhlu min ahadin ni'matan. Bahwa nasikh itu tidak akan lepas dari ya salah satu dua kenikmatan. Imma an yakuna asqala fil hukmi, ya, baik itu dia lebih berat dari suatu hukum, fa yakunu awfara fil ajr, maka diberikan pahala karena adanya hukum tersebut yang lebih berat, maka disediakan pahala, ya, diberikan pahala ganjaran sesuai dengan beratnya ya suatu hukum itu. Wa imma an yakuna akhaffu fil hukmi fa yakunu aysar fil amal, maka apabila dia lebih ringan dalam suatu hukum, maka lebih mudah di dalam mengamalkannya. Nah ini Masya Allah ya, kalau kita belajar agama ini, inilah kita semakin paham insya Allah sedikit demi sedikit ya. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ya tulab atau talibat. Kenapa? Ya karena Ustaz, kenapa memakai buku-buku tingkat tinggi? Karena supaya tamat atau alumni PBA UIR ini nantinya, kalau dia nanti sudah tamat, dia nggak dianggap remeh. Kenapa Ustaz seperti itu melakukan materi-materi yang tingkat tinggi seperti ini? Ya ini anak S2 UIN Suska belum tentu bisa nih. Ya, atau siapapun lah di mana kuliah dia, ya belum tentu bisa ini. Kecuali dia betul-betul ya belajar dengan sungguh-sungguh mungkin bisa, tapi kebanyakan ya tidak menguasai hal-hal seperti ini. Karena kitabnya beda, bukunya beda. Kalau ini kitab ulama yang kita bahas ya. Nah, makanya ini penting. Mahasiswi PGUIR ini penting untuk memperbaiki dirinya, belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh ya. Yang memperbaiki pemahamannya agar dia mudah membaca kitab-kitab yang tingkat tinggi, agar nanti tamat ketika dia diminta mengajar oleh suatu lembaga, maka lembaga tersebut tidak meremehkannya. Kenapa? Karena ketika ada suatu alumni Universitas Islam di Pekanbaru ini, ketika dia melamar di sebuah pondok pesantren putri di kota Pekanbaru, ketika ditanya, kamu bisa nggak baca kitab seperti ini? Waduh, di kuliah kami nggak pernah ini Ustadz kayak gini. Kata dia gitu. Nah, kalau kayak gini saya nanti saya timbang-timbang Ustadz, rupanya besok-besok nggak datang-datang lagi. Nah, itulah. Makanya Ustadz ya ingin kalian itu ya terus belajar. Jangan berputus asa, jangan ya mudah menyerah di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. As-sunnah mislul Quran. Bahwa sunnah itu seperti Al-Quran. Ya. Fa inna sunnah mislul Quran fi wajhain. Bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam dua segi. Ahaduhuma anna kilaihima wahyun min indillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kedua-duanya adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasani istawa'uhuma ya fi wujubi ta'ah. Ya sama, kedudukannya sama di dalam kewajiban untuk mengikuti. Tidak ada bedanya. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persamaan di dalam ya kewajiban mengikutinya.
Itu sama sunnah dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan sunnah. Wala syakka anna al-amal bil hadis an-nasikh afdal wa khair min al-amal bil ayat al-mansukh. Maka tidak diragukan beramal dengan hadis yang nasikh, hadis yang sebagai nasikh, yang menghapus ya dari hukum sebelumnya, afdal, lebih utama, wa khairun, dan lebih baik, minal amal, dari suatu amalan, bil ayatil mansukha, dengan ayat yang telah dihapus. Wa adamu ajran, maka sungguh beramal dengan hadis yang nasikh, hadis yang menghapus, ya, ini lebih besar ganjarannya. Wa misal hadza qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Ya, apabila kalian itu telah menyaksikan, ya, telah bersaksi, maka kalian menetaplah di rumah-rumah hatta yatafahunna al-maut, ya, sampai mereka menemui ajalnya, kematiannya, au yaj'alullahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan keluar baginya. Artinya persaksian, ya, perempuan, ya, itu ketika dia telah bersaksi, maka dia disuruh menetap di rumah, jangan pergi keluar. Ya, misalnya dia bersaksi ketika ada orang yang berzina, maka berapa perempuan yang dibutuhkan? 2 orang kan? Kan 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, maka 2 perempuan ini ketika dia sudah bersaksi, kan dia harus menetap, gak boleh keluar dia, hatta yatawaffahunna, sampai ya ajal menemuinya, ya, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan keluar baginya. Ya, ini ayat Allah perlu penjelasan dengan tafsir-tafsirnya, ya. Ustaz tidak akan jelaskan bagaimana tafsir ini sebenarnya, tapi pada intinya inilah makna dari ayat ini. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu anni, ambillah dariku, khudhu anni, ambillah dariku, artinya ikutilah ajaran-ajaranku itu, ikutilah ajaran-ajaranku. Qad ja'ala lahunna sabila, maka sungguh, ya, Allah telah memberikan jalan keluar baginya. Al-bikr bil bikr, ya, ya, gadis dengan gadis, ya, anak muda dengan anak muda, perawan dengan perawan, kan gitu maksudnya. Nah, artinya ya begitulah, jaldu mi'ah wa nafsiyun nas, ya, wa nafsiyun sana, sayyibu sayyid. Nah, artinya kalau dia belum menikah, nah, dia dicambuk 100 kali, ya, dicambuk 100 kali, ya. Itulah kalau dia belum menikah. Tetapi ketika wasayyib bisayyib, artinya kalau dia sudah menikah, si istri atau si suami ternyata berzina, maka bagaimana? Dia didera, ya, didera dan dirajam. Didera dan dirajam. Bukan hanya didera saja, tapi juga dirajam. Kalau yang gadis tadi atau yang anak muda tadi, ya, dia hanya apa? Dia hanya didera saja, tidak dirajam. Tapi kalau sudah dia menikah, kemudian dia berzina, maka dia didera dan dirajam. Nah, ini hadis, ya, yang menjelaskan ayat yang di atas, ya. Fahadzal hadis, ya, qila binaskhi, ya, yansakhu, ya. Yaitu maksudnya itu, Ustaz enggak pakai kacamata nih. Ya, tadi di situ nih. Qila binaskhihi, ya, bahwa hadis ini dikatakan sebagai nasakh dari ayat di atas. Wa annal ma'mul bihi. Ya, dan itulah yang harus diamalkan dalam ketetapan ayat tersebut. Ya, kejadian tersebut, persaksian tersebut. Wa al-jalb bil bikr, yaitu dera 100 kali bagi, ya, mereka yang belum menikah, warajam lisayyib, bagi mereka yang sudah menikah. Nah, istilahnya musan ghairu musan, kan gitu. Kalau musan itu yang sudah menikah, kalau ghairu musan yang belum menikah. Nah, itu. Oke, kita buka dulu karena memang kacamatanya membayang, makanya Ustaz lepas. Baik. Qala Ibnu Hazm,
Maka Ibnu Hazm mengatakan wa hadzalah hujjah lahum fihi. Maka ini bukanlah dalil atau hujjah atasnya. Karena kullama ja'a an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala huwal musabbit lahu. Karena setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuknya. Wa huwal mahi bihi lima syaa ayam huwa min awamirihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan sesuai dengan kehendaknya, yang menghapus dari perintah-perintahnya. Ya wa kullu min indillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada bab ilmi mukhtalifil hadis ya. Mukhtalifil hadis ya. Bab ilmu mukhtalifil hadis. Al-qismul awal, bagian yang pertama, yumkinul jam'u ya, yumkinul jam'u bainal hadisain, yaitu menggabungkan dengan dua hadis. Wala yata'adzar ibda, maka tidak boleh pembaruan wajhin dari satu sisi, yanfi tanafiha, dan meniadakan terhadap apa yang dia tiadakan. Fa yata'ayyanu, ya, dan dia menentukan hina idzin, ya, ketika itu al-masiru ila dzalik, ya, untuk berjalan kepada arah itu, wal qaulu bihi ma'an, dan mengucapkan kedua-duanya secara bersamaan. Ya, artinya dia menjamak hadis. Ketika ada suatu hadis yang berbeda, dia jamak. Jangan dia justru ya jadikan itu ya suatu yang pembaruan, tapi sebagai jamak, melengkapi ya, saling melengkapi. Nah, itu ketika ada perbedaan hadis. Al-qismu tsani ayatadadda ya, itu dia saling berlawanan, bihaitsu la yumkinu jam'u bainahuma. Mungkin karena memang nggak bisa dijamak. Ya. Kemudian contoh yang pertama adalah dengan menjamak dua hadis, ya, adalah contohnya hadis la adwa wala tayra. Ya, la adwa wala tayra, ya, artinya dia ini tidak sebagai penyakit yang menular, dan wala tiara, ya, la adwa wala tiara, dia tidak bahwa penyakit itu tidak menular, dan wala tiara, yang tidak menularkan. Itu ada hadis seperti itu dalam Rasulullah, ma hadis la yuradu mimrudin ala musi, ya, la yuradu mimrudin ala musi, ya, artinya janganlah kalian itu mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Itu maksudnya. Jadi padahal kan tadi di hadis yang pertama itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz agak lumayan capek juga duduk nih, mohon maaf. Ya, jadi la adwa wala tiara. Jadi hadis yang pertama bahwa Rasulullah menyatakan tidak ada penyakit menular atau yang menularkan, tidak ada ya di situ ya, menular atau menularkan. Tapi justru dengan yang lain apa? Justru dengan hadis yang lain Rasulullah bilang jangan kalian campurkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Ini kan berbeda nih. Kemudian apa lagi? Wa hadis firra minal majzumi firaraka minal asad. Ya, larilah engkau dari orang yang terkena kusta seperti engkau lari dari singa. Ini. Fa ba'dhum ja'alahu muta'aridan. Ya, ini ada sebagian ulama menjadikan itu suatu ya yang saling bertentangan. Wa ba'dhum adkhalahu fi nasi wal mansukh. Tapi sebagian ulama lagi ada yang memasukkan ini permasalahannya masuk pada nasikh dan mansukh. Kabi Hafsin Ibnu Syahin, seperti Abdul Hafiz Ibnu Syahin. Walakin as-shawab huwa al-jam'u bainahuma. Tapi yang benar adalah ya dengan menjamak keduanya. Jadi ini bukan
bertentangan tapi dijamak, ya, jangan dijadikan pertentangan. Inilah hadis Rasulullah SAW, ya, perbedaan hadis dari segi apa yang Rasulullah ucap di satu sisi, dan segi yang lain Rasulullah sebut lagi hal yang lain, perintah yang lain. Maka ketika itu berbeda, maka dijamak. Masya Allah, nikmah ilmunya sangat nikmah kalau kita paham hal-hal seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua adalah ayatadad, ya, ketika dia berlawanan, yang tidak mungkin digabungkan. La yumkinul jam'u bainahuma, tidak mungkin digabungkan di antara keduanya. Wadzalika ala darbain, itu ada dua jenis, ya. Fa yu'mal bin nasikh wa yutrak mansukh. Maka dia mengamalkan, ya, dengan nasikh atau dia meninggalkan yang mansukh. Nah, itu yang pertama. Nah, bisa dia mengamalkan yang nasikh atau dia meninggalkan yang mansukh. Itu aja pilihannya. Kemudian wasani, dan yang kedua, alla yakumu dilala ala nasikh wa mansukh. Nah, alla takumu dilala ala nasikh wa mansukh, ya, dia tidak masuk ke dalam makna nasikh dan mansukh. Fa yuzza hina dzalika ila tarjih, maka dia memisahkan, ya, menjadikan hal itu kepada apa? Ketika hal itu terjadi, ditarjih, mana yang lebih, ya, kuat. Wa yu'mal bil arjah minhuma wal asbat, mana yang lebih kuat, itu dijadikan tarjih, ya, dipilih mana yang lebih kuat, wal asbat, dan ditetapkan. Katarjih bersifat riwayah, misalnya seperti menguatkan sifat-sifat perawi hadis, contohnya katanya. Wujuh tarjih, maka ketika kita bicara tentang, ya, permasalahan tarjih, ada tarjih bihalir rawi, ya, tarjih yaitu penguatan, ya. Tarjih itu artinya penguatan dengan apa? Dengan keadaan perawi. Tarjih bitahammul, penguatan dengan, ya, kondisi, ya, kondisi perawi atau tanggung jawab perawi, ya. Ya, artinya apa yang ada di dalam keadaan perawi itu, ya, misalnya ternyata dia punya suatu amalan yang bisa menguatkan apa yang dia ucapkan, dan amalannya itu disaksikan oleh banyak orang dan tidak diragukan lagi itu adalah ibadahnya yang kuat misalnya, maka ini namanya at-tarjih bitahammul atau at-tarjih bi kaifiyatir riwayah, ya. Tarjih dengan, ya, dengan kaifiyah riwayah. Nah, dengan kaifiyah riwayah, ini itu bagaimana dia meriwayatkan, ya, bagaimana dia meriwayatkan, atau tarjih waqtil wurud, atau dengan penguatan saat, ya, dia mengucapkan itu. Nah, kenapa dia sampai mengucapkan itu? Apa urutnya? Apa kisahnya? Kan itu. Tarjih bi lafzil khabar. Kemudian tarjih dengan lafaz khabar. Tarjih bi hukmin. Tarjih dengan hukum. Tarjih bi amrin khariji. Atau tarjih penguatan dengan hal-hal yang eksternal, hal-hal yang di luar itu yang bisa menguatkan dia. Wow. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tahqiqu syurutil Bukhari wa Muslim. Bagaimana kita berbicara tentang tahqiq? Tahqiq itu sama dengan penyelidikan, ya, penyelidikan, penelitian, ya. Kemudian pelaksanaan, ya. Jadi bagaimana penyelidikan, pelaksanaan, pengujian salat Bukhari dan Muslim? Zakar al-Maqdisi, ya, Imam al-Maqdisi mengatakan, annal Bukhari wa Muslim syartan an yukhrajal hadis al-majma' ala siqati rijalihi ila sahabi al-masyhur, bahwa Bukhari dan Muslim itu adalah sebagai syarat yang dikeluarkan dari hadis yang terkumpul padanya para sahabat yang sikoh yang terkenal. Wa qad intaqada al-ulama ala hadha syarat alladhi dzakarahu al-Maqdisi. Maka ulama mengkritik, ya, syarat-syarat dari yang disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi. Wara'au, dan mereka melihat annahuma lam yashtaritu dzalik, bahwa Imam Bukhari dan Muslim itu justru tak mensyaratkan seperti itu. Ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-murad bi qaulin ala syartihima.
Nah, maksudnya adalah atas syarat dari Imam Bukhari dan Muslim itu an yakuna rijalu isnadihi fi kitabaihima, bahwa maksudnya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadisnya itu ada di dalam kitab keduanya. Wa hadzal kalam qad akhadahu min Ibnu Salah, maka apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini adalah yang diucapkan oleh Imam Ibnu Salah. Walakin al-Iraqi, tetapi Imam Iraqi yuwafiq ala tadi. Imam Iraqi enggak setuju. Begitu lagi kalau kita belajar agama ini, masya Allah ya. Ulama ini mengatakan ini, dibantah lagi dengan ulama ini, ada lagi. Jadi kita jadi lebih dewasa. Karena apa? Karena walaupun mereka seperti itu di dalam kitabnya, bercerita begini begitu, menuliskan ini begitu, yang menyebutkan begini begitu, meriwayatkan begini begitu, dengan perbedaan-perbedaannya, justru ini akan membuat kita dewasa, bukan membuat kita ya saling menjatuhkan, meremehkan, kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita nggak jadi orang berilmu. Ya, kita harus berkaca, kita ini sampai di mana tingkatan kita. Ya, makanya itu sebabnya kita harus perlu terus belajar, terus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selagi muda. Ya, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, baik itu dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, dalam masalah-masalah yang lainnya, sehingga kita tahu mana yang harus kita amalkan dan mana yang harus kita tinggalkan, dan kita tahu mana yang harus kita saling toleransi, dan kita tahu mana yang harus kita tidak bisa saling toleransi. Kenapa? Karena dengan didasari itu semua, keilmuan yang kita peroleh akan menjadikan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan benar melakukannya sesuai dengan kebenaran apa yang difahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Hazami mengarang atau menuliskan sebuah kitab fi syurutil a'immah, dalam surut-surut atau syarat-syarat a'immah. Zakara fi syarti syaikhain, dia menyebutkan syarat dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan selainnya. Faqala, dan dia mengatakan mazhabu man yukhraj sahih, mazhab yang dikeluarkan dari sahih, an yu'tabaru hal rawi al-adl fi ma yashihi. Ya, dia harus mengungkapkan keadaan perawinya yang adil, masyayikh-masyayikhnya, guru-gurunya. Fa fi man rawa anhu, dan dari siapa dia meriwayatkannya. Summa darab al-Hazimi lidzalik bimisal, kemudian Imam Al-Hazimi menceritakan dengan contoh anna ashab az-Zuhri, seperti Imam Az-Zuhri, masalan ala khamsi tabaqat. Sahabat-sahabat yang diriwayat yang dalam jalannya atau sanadnya Imam Az-Zuhri itu ada 5 tingkat, 5 tingkat. Ashab 5 tingkat, 5 perawi Imam Az-Zuhri itu ada 5 tingkat. Wa likulli tabaqatin minha maziyah. Maka tabaqah Imam Az-Zuhri itu setiap tingkatnya itu ada keistimewaan. Ala lati taliha wa tafawuz, yang itu bersambung dan bertingkat. Masya Allah. Ini kata Imam Al-Hazami. Jadi inilah mazhab yang dia dapat dikatakan sebagai mazhab yang sahih, yang artinya hadisnya hadis sahih. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang keadaan perawi yang adil dari guru-gurunya. Dia menceritakan siapa orang yang diriwayatkannya, yang dia dapat diriwayat itu dari siapa. Kemudian dia adalah orang yang setiap tingkatannya punya keistimewaan dan bertingkat-tingkat. Masya Allah. Kemudian yutlaqu muttafaqun alaih, muttafaqun alaih itu ala muttafaqal Bukhari dan Muslim. Disebutkan muttafaqun alaih di situ. Apa maksudnya muttafaqun alaih? Ala muttafaqa alaihi Bukhari wa Muslim, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ubayyana Ibnu Salah, dan dijelaskan oleh Ibnu Salah, wa Nawawi, dan Imam Nawawi, anna muradahum, bahwa yang dimaksud adalah ittifaqus syaikhain, kesepakatan dua syekh Al-Bukhari wa Muslim, la ittifaq al-ummah, bukan ittifaqnya umat. Lakin yalzam min ittifaqiha ittifaqul ummah alaih. Tetapi
Ittifaq keduanya itu, kesepakatan keduanya juga ittifaq ummah atasnya. Litaqallubihim lahul biqabul, ya, agar semua itu bisa diterima. Ya. Wa dzakara Ibnu Shalah, dan Ibnu Shalah mengatakan anna marwahu marwayahu an aduhuma fa huwa maqtu' bi sihhatihi. Ya. Wal ilmul qat'i hasilun fihi. Jadi kata Imam Ibnu Shalah, ya, apa yang diriwayatkan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya, ya, fa huwa maqtu'un bi sihhatihi, ya, sebagai pemutus tentang kesahihannya. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itulah ini jelas nih, ini sahih ini. Ini tidak sahih nih, ini sahih nih. Nah, karena ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini jelas kesahihannya. Itulah maksudnya. Ya, wala ilmul qat'i, maka ilmu yang qat'i, ilmu yang pasti, hasilun fihi. Maka itulah yang akan diperoleh dari apa yang diriwayatkan dari keduanya. Masya Allah, ya. Masya Allah, kata Imam Ibnu Shalah, ya. Nah, jadi bagaimana orang-orang Syiah, ya, yang dia mengkritik Imam Bukhari, Imam Muslim, atau orang-orang selain Syiah yang mengkritik Imam Bukhari dan Muslim? Di mana mereka hebatnya? Sedangkan Imam Ahlussunnah seperti Ibnu Shalah, saya sudah mengatakan itu. Imam Ahlussunnah, ya, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, pakar hadis, pakar usuli, ya, yang kitabnya, ya, menjelaskan tentang kehebatan, ya, usul-usul, ya, keistimewaan usul-usul di dalam Islam, hadis-hadis, ya, mustalah hadis, tentang mustalah hadis, perumusan mustalah hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah, yang mereka sendiri saja tidak ada seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah, karena mereka tidak berilmu. Orang-orang Syiah, orang-orang yang menyimpang dari Ahlussunnah. Maka itulah pentingnya kita belajar, ya, ulumul hadis ini, mustalah hadisnya, agar kita paham apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita dalami dan apa yang harus kita, ya, terus menerus sampai mati untuk, ya, memahaminya dan, ya, berusaha untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah, ya, Ibnu Shalah mengecualikan, ya, dari pemutus dengan kesahihan tersebut ada dua hal, ya, fihi ma, ya, ada dua hal. Ma tukul lima fihi min ahaditsihima, apa yang dibicarakan padanya dari hadis-hadis dari keduanya. Wa iddah dzalika mi'atan wa ishrun hadisan, dan jumlahnya itu sekitar 220 hadis. Istaraka fis nain wa salasin. Dan itu keduanya merekam dengan 32 hadis, ya. Waqtassal Bukhari bisamanin illa snatain. Dan Imam Bukhari saja meriwayatkan dengan syaratnya saja, ya, dengan riwayat Imam Bukhari saja itu 78 hadis. Wa Muslim bimi'ah wa asyrah, dan Muslim saja meriwayatkan, ya, 110 hadis. Jadi yang riwayat Imam Bukhari ada 78 hadis, yang riwayat Imam Muslim ada 110 hadis. Yang kedua-duanya, ya, Imam Bukhari dan Muslim ada 220 hadis. Ya, yang Imam Bukhari maksudnya yang totalnya semuanya, ya, ya, yang dia itu meriwayatkan kedua-duanya itu 32 hadis. Yang Imam Bukhari saja 78 hadis, yang Imam Muslim saja 110 hadis. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Shalah, ya. Al-jawabu amman tuqida alaihima, ya, maka jawab dari apa yang disampaikan, ya, atas hal tersebut, anna lahu la raiba fi taqaddumi Bukhari summa Muslim, bahwa tidak diragukan lagi mendahulukan Imam Bukhari kemudian Imam Muslim ala ahli asrihima, ya, sesuai dengan dengan masa-masanya, artinya sesuai dengan zamannya, ya, tingkatannya, keilmuannya, ya, wa memba'dahu, dan setelahnya min a'immah hadzal fan, dari ulama-ulama hadis pada bidang ini. Fi ma'rifatis sahihi wal ilali, ya, kemudian di dalam mengenal sahih dan
yang ilal, yang hadis-hadis yang sakit. Ya, jadi fi ma'rifatis sahih wal ilali, di dalam mengenal hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang sakit, fa idza urifa dzalik, dan jika diketahui hal itu, wa taqarra annahu la yukharrijal min al hadis illa ma la illa lahu. Ya, artinya dia akan memutuskan ya, bahwa keduanya tidak akan mengeluarkan hadis tersebut, ya, tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang disebutkannya tentang hadis ini sakit, ya, aulahu illa ghairu mu'assira indahuma, atau dia memang ada penyakit hadis tersebut yang tidak akan ya dikeluarkan oleh mereka berdua. Fa bi takdir taujih ta'alami, ya, maka penjelasan ya, pengarahan ya dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Salah itu kalam ya, ucapan man intaqada alaihima yakunu qawluhu ma'aridan li tashihima. Maka ini adalah ya ucapan ya atau bantahan kepada siapa yang mengkritik keduanya, ya, menentang ya apa yang menjadi tashih ya, atau yang menjadi kesahihan keduanya. Maka ini adalah bantahan kepada mereka yang menentang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Salah kepada mereka yang membantah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala raiba fi taqdimihima, maka tidak diragukan lagi mendahulukan keduanya fi dzalik, ya, terhadap suatu hadis, ya, terhadap permasalahan hadis, terhadap periwayatan hadis, ala ghairima, dari ulama-ulama selain keduanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa menyambung pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan bisa jadi nanti bukan video pembelajaran ya, mungkin satu lagi usahakan buat video pembelajaran satu lagi, kemudian sisanya nanti memakai Google Meeting atau Jitsi Meeting, nanti usahakan kabari. Jadi usahakan kabari ya, bisa memakai Google Meeting atau Jitsi Meeting, karena kita harus selang-seling ya, harus selang-seling. Kemudian juga orang-orang di Jawa, orang-orang di luar negeri tidak mempermasalahkan penggunaan video conference ya. Hanya kita saja yang yang di Pekanbaru ini, terutama ya mahasiswa PBUIR yang mungkin ya dengan alasan dan latar belakang yang berbeda-beda ya kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan bagi mereka mahasiswa PBUIR yang merasa keberatan, ya mudah-mudahan Allah ya beri jalan keluar baginya sehingga bisa juga ikut video conference. Wallahu ta'ala alam shawab. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.